Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Malik SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 1 Atap 1 Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah SMPN 1 Atap 1 Padang Ratu dalam rangka memenuhi tugas di modul 3.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Malik? Alhamdulillah sehat Pak. Di sini kedatangan saya ke sekolahan Bapak ini untuk melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak di modul 3.1. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai Pak? Bersedia. Oke, terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama Pak. Oke, langsung saja Pak ya. Jadi di sini terkait dengan kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah di SMPN 1 Atap 1 Padang Ratu. Tentu selama ini pernah mengalami beberapa masalah atau bisa dikatakan kasus Pak ya. Ini bagaimana Bapak ini mengidentifikasi kasus-kasus yang di situ bisa dibedakan antara kasus dilema etika dan kasus bujukan moral. Cara mengidentifikasinya ini bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Jadi saya selaku pimpinan ataupun kepala sekolah di sekolah saya Pak Malik, ketika menghadapi permasalahan keterkaitan dilema etika ya Pak Malik ya, tentunya saya sebagai pimpinan harus satu itu bisa mempelajari permasalahan itu apa. Jadi permasalahan keterkaitan dilema etika ini kan sebetulnya bagi saya itu permasalahan yang agak sulit. Timbang ya bukan menyampingkan yang lain ya. Yang kedua kalinya kita harus mempunyai sebuah langkah untuk dalam pengambilan keputusan atau menyimpulkan sebuah kasus keterkaitan dilema etika tadi. Jadi ketika nanti kita bisa mempelajari apa sih permasalahan keterkaitan dilema etika, terus yang kedua itu bagaimana kita bisa mengambil keputusan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu nanti kita akan gunakan sebagai bahan tindak lanjut lah ya, untuk sebagai pembahasan atau penyelesaian daripada masalah-masalah tersebut. Terima kasih. Jadi yang pertama untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Pak Dwi melakukan kita pelajari dulu kasusnya itu ya Pak. Oke. Kemudian Pak, ini yang selama ini Bapak lakukan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Artinya ada dilema etika di sini Pak. Bagaimana Pak ini Bapak mengambil keputusan? Iya. Jadi saya selaku pimpinan tentunya ada tiga aspek prinsip dalam sebuah proses pengambilan keputusan, khususnya dalam konsep kepemimpinan dalam manajerial ya Pak. Jadi yang pertama itu kita harus memahami keterkaitan prinsip atau yang berbasis hasil akhir. Yang kedua tentunya kita harus berbasis pada peraturan. Yang ketiga itu harus sesuai dengan berbasis pada rasa kepedulian. Jadi ketiga basis atau prinsip itu ketika kita pakai tentunya akan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat ketika terjadi sebuah dilema antara yang sifatnya sama-sama baik kan seperti ya Pak ya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi
Jadi pada intinya ketika Bapak mengambil keputusan itu memakai 3 prinsip Pak. Iya, iya. Jadi berprinsip Hasil akhir, akhir, berdasarkan regulasi atau peraturan dan dia rasa rasa peduli. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian untuk langkah-langkah Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Oh iya. Jadi dalam penyelesaian dilema etika, persoalan dilema etika tentunya kita harus mampu mengidentifikasi apa keterkaitan permasalahan tersebut. Nah, dengan cara apa? Yang pertama ya kita harus mengidentifikasi pertanyaannya untuk kedua permasalahan yang memang betul-betul di dalamnya itu ada sebuah dilema. Yang kedua membuat daftar fakta yang relevan antara dua hal tersebut, antara dua persoalan tersebut. Kira-kira mana sih yang memang prinsip penting atau yang memang itu yang paling utama. Gitu. Yang kedua, yang selanjutnya itu kita identifikasi kira-kira pihak-pihak yang terkait dari permasalahan dua permasalahan tersebut. Yang ketiga, apa saja sih pilihan dilema etika yang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan yang terakhir apa kira-kira tindak lanjut yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan untuk memutuskan permasalahan keterkaitan dilema etika tersebut. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini langkah-langkahnya Pak ya, jadi identifikasi, membuat daftar permasalahan yang relevan, kemudian pihak terkait itu juga ikut sertakan, kemudian tindak lanjut. Nah, kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini Pak? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika memang kita sudah mengidentifikasi untuk langkah-langkah atau proses-proses penyelesaian dilema etika, tentunya hal yang efektif ketika memang itu sudah diselesaikan ya kita musyawarah lah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena itu didasari dari identifikasi dari pihak-pihak yang terkait. Jadi itu juga nanti akan berpengaruh di instansi saya seperti itu. Jadi yang efektif ini musyawarah Pak ya? Iya. Kemudian ini Pak, tantangan. Nah, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini Pak? Keterkaitan permasalahan yang sifatnya dari dilema etika ya Pak, itu memang permasalahan yang memang sulit, dan itu biasanya menguras emosional karena di situ yang pertama timbul rasa ketidakenakan kan sebenarnya karena keterkaitan etika. Tetapi Pak Malik, tetap prinsip yang saya pakai yaitu tadi yang saya sampaikan di awal, satu harus berbasis hasil akhir, terus berbasis peraturan atau regulasi, yang ketiga tentunya terkait rasa peduli. Nah, ketika 3 prinsip itu dipegang berdasarkan hal-hal tersebut, insya Allah dilema etika ini kita bisa kita selesaikan lah ya, baik untuk memunculkan budaya yang baik, terus efektivitas, terus rasa nyaman, kondusif di satuan pendidikan saya. Jadi tantangannya yang paling berat mungkin rasa tidak enak. Iya, rasa nggak enak. Kamu memutuskan dua masalah yang benar. Ini betul. Memang ya seperti itu. Baik Pak, apakah ya ketika ada permasalahan, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal ketika mau menyelesaikan? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya.
Jadi dalam penyelesaian dilema etika tersebut kan sifat permasalahan itu kan sebetulnya ada dua Pak Malik ya. Yang pertama itu sifatnya harus diselesaikan karena memang itu segera. Yang kedua itu sifatnya terjadwal. Terjadwal itu mungkin bisa jadi seperti bimbingan atau coaching ataupun evaluasi saya sebagai pimpinan di satuan sekolah. Jadi ketika memang permasalahan dilema etika itu sifatnya harus diselesaikan, ya harus segera saat itu kita selesaikan sehingga permasalahan di individu tersebut bisa terselesaikan. Jadi kondusivitas di sekolah kami juga akan terjaga dan pelaksanaan tugas beliau pun akan terselesaikan dengan baik. Nah, keterkaitan apakah ada yang terjadwal? Ya, tentu ada. Nah, itu sifatnya kayak evaluasi lah ya, karena memang tugas saya salah satunya adalah manajerial. Nah, itu sebagai contoh kalau di satuan pendidikan saya Pak Malik kita adakan rapat koordinasi di dalamnya. Jadi disitulah nanti akan muncul permasalahan-permasalahan yang memang sifatnya keterkaitan dilema etika, kita bahas sama-sama, terus kita selesaikan sama-sama, dan saya selaku pimpinan tentunya harus mengambil sebuah keputusan yang memang tepat di dalamnya. Nah, itu yang terjadwal. Terima kasih. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Iya. Kalau seseorang tentunya ada kan seperti itu. Tapi kan enggak ini ya Pak, tidak hanya seseorang di dalamnya, karena di dalam satuan pendidikan saya tentunya ada struktural atau organisasi di dalamnya, dan itu tetap saya libatkan ketika dalam penyelesaian dilema etika karena itu untuk kepentingan bersama. Terus faktor-faktor yang mendukung mempermudah saya tentunya itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Kalau internal itu keterkaitan persepsi daripada teman-teman lah khususnya atau individu yang memiliki permasalahan keterkaitan dilema tersebut. Persepsinya terkait apa ya? Tentunya kami memiliki tujuan atau visi atau misi yang sama. Ketika kita mempunyai persepsi yang sama di situ, mudah-mudahan penyelesaian dilema etika kita rujukannya terkait visi misi. Kalau eksternal, alhamdulillah Pak Malik, dalam penyelesaian dilema etika banyak rasa memiliki kita itu kita timbulkan berdasarkan rasa kekeluargaan seperti kalau di sekolah kami seperti itu. Ya, jadi ketika memang itu didasari dari rasa kekeluargaan dan seterusnya, insya Allah waktu itu akan selesai. Iya Pak. Jadi ini pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir. Iya. Jadi setelah kita ini ngobrol tadi berbincang, mungkin ada yang dapat diambil pembelajaran oleh Bapak dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini. Iya, betul Pak. Terima kasih. Jadi pembelajaran yang saya petik, khususnya saya sebagai pimpinan di Satuan Pendidikan SMP Satap 1 pada waktu ini, penyelesaian dilema etika itu sangat penting kalau menurut saya. Untuk apa? Supaya satuan pendidikan saya itu akan tercipta sebuah lingkungan yang positif, yang kondusif, aman, nyaman, dan yang terpenting adalah bahagia. Karena itu prinsip yang selalu saya pegang. Jadi ketika ada permasalahan keterkaitan dilema etika yang sebetulnya misal contoh permasalahan yang sama-sama benar, sama-sama menguntungkan, tetapi kan kita harus mengambil sebuah putusan yang mana yang lebih prioritas. Jadinya itu permasalahan yang memang ya setiap hari Pak Malik saya alami itu di sana. Jadi seperti itu Pak Malik. Baik Pak, saya kira sudah cukup Pak. Ini sangat berterima kasih sekali Pak. Bapak sudah saya ajak ngobrol tadi, wawancara terkait dengan kepemimpinan Bapak mengatasi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus. Selamat bertugas, bekerja, semoga tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Bapak.
Terima kasih Pak Malik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Oke Pak, terima kasih. Dalam tersebut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Bu, kedatangan saya ke sini, ini saya nama saya Abdul Malik, calon guru penggerak angkatan 9 dalam rangka memenuhi kegiatan tugas modul 3.1 ini wawancara dengan kepala sekolah. Apakah Ibu bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia, siap. Mohon untuk diperkenalkan Ibu namanya. Nama saya adalah Sri Haryanti, SPD SD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sendangayu. Alamat saya di Surabaya, Padang-Lampung. Ya, terima kasih Bu. Langsung saja Bu ya. Ya. Ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan kepemimpinan Ibu sebagai kepala sekolah. Ya. Mungkin selama ini banyak sekali kasus-kasus atau permasalahan yang sudah dialami Ibu sebagai kepala sekolah. Ini maka saya ingin bertanya Bu, ini yang pertama terkait dengan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu kasus dilema etika atau rujukan moral. Ibu bagaimana cara mengidentifikasinya? Jadi memang di sekolah ini banyak kasus. Jadi dilema etika itu ketika kasus yang ada itu antara benar dengan benar, dan kalau yang jalan moral itu merupakan adanya kasus yang benar melawan salah. Jika benar melawan benar, itu contohnya apabila si anak tersebut kesehariannya itu bagus, aktif, rajin, dan suatu saat dia melakukan kesalahan. Contohnya dia itu saat ulangan mencontek. Nah, itu memang merupakan dilema. Nah, untuk yang moral itu adalah contoh yang anak itu dia sudah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu harus diambil tindakan yang tegas untuk diserahkan yang berwenang. Terima kasih Bu. Ya. Jadi intinya dilema etika itu adalah permasalahan yang benar melawan benar, Bu, ya. Ya. Kemudian rujukan moral itu adalah yang benar melawan salah. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini ketika Ibu atau Anda ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan? Jadi untuk mengambil keputusannya kita itu menjalankan 3 prinsip Pak. Nah, yang prinsip pertama itu adalah hasil akhir. Hasil akhir itu ya dari setelah kita identifikasi tadi hasilnya itu seperti apa ya. Terus yang kedua itu adalah berbasis kepada peraturan. Jadi sekolah itu kan ada peraturan ya. Nah, peraturannya itu seperti apa, kasusnya seperti apa. Nah, itu kita harus menengok ke prinsip tersebut. Yang ketiga itu adalah berbasis rasa peduli. Kita itu sebagai kepala sekolah dan guru, untuk rasa pedulinya ke siswa itu besar sekali. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Intinya ada 3 prinsip Bu ya. Ya, 3 prinsip. Prinsip berbasis akhir, kemudian basis peraturan, dan kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan itu yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah dulu. Jadi masalah yang dialami siswa itu seperti apa, terus kemudian kita mengambil atau membuat daftar yang relevan atau fakta-fakta yang ada.
yang dilakukan siswa. Terus yang ketiga itu mengajak pihak-pihak terkait untuk bermusyawarah di dalam mengambil keputusan tersebut. Langkah apa yang perlu kita kerjakan nantinya. Ada tindak lanjutnya. Nah, ya. Ya, terima kasih Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi untuk mengambil keputusan di dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu yang efektif adalah kita mengambilnya dengan cara bermusyawarah. Jadi mengajak pihak-pihak terkait itu untuk diajak musyawarah. Jadi untuk mengambil keputusan hal apa yang perlu kita berikan tindakan ke yang melakukan masalah tersebut. Intinya bermusyawarah Bu. Ya, menyelesaikan masalah tersebut. Masalah ya. Ya, terima kasih Bu. Kemudian ada hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu? Di dalam mengambil keputusan itu kadang-kadang kita ada rasa nggak enaknya gitu Pak. Jadi contohnya si siswa itu kan perlu kita lihat juga fakta-fakta yang dialami oleh siswa tersebut. Ya jadi untuk mengambil keputusan contohnya yang dilema tadi ya Pak ya, anak itu kok dalam kelakuannya kesehariannya itu baik, pintar, ya, cerdas, tetapi sekali waktu dia melakukan kesalahan. Nah, jadi perlu dipertimbangkan itu. Jadi ada rasa enak nggak enaknya di dalam menyelesaikan kasus tersebut untuk mengambil keputusan. Tantangannya itu Bu ya. Ya. Kemudian ini Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki prosedur seperti apalah yang dikerjakan oleh Ibu? Nah, itu tergantung masalahnya Pak. Jadi kalau masalahnya itu memang tidak perlu waktu, kita selesaikan secepat mungkin. Pada intinya kalau ada masalah kan harus diselesaikan dengan segera, biar kasusnya nggak tertunda-tunda. Tetapi kalau itu memang perlu waktu, kita jadwalkan ya, suatu saat kita telusuri kasusnya seperti apa, terus kita mengadakan jadwal, terus kita selesaikan dengan segera. Pada intinya setiap permasalahan itu kan harus diselesaikan dengan segera, gitu Pak. Jadi supaya cepat selesai masalahnya. Jadi melihat situasi Bu ya, situasi. Ketika itu tidak harus dijadwal, kita nggak membuat jadwal. Ketika harus dijadwal, kita buat rencana. Ya, karena harus mengidentifikasi juga masalahnya seperti apa. Gitu. Kemudian Bu, ini ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ada beberapa orang bahkan ya, itu kan masalah itu dilihat terus kita minta bantuan ke wali kelasnya dulu, ke wali kelasnya atau ke guru BK-nya ya, atau teman sejawat saya, contohnya yang guru-guru yang berwenang untuk bisa meneliti kasus tersebut. Yang kedua yaitu faktor itu dari faktor SDM-nya yang guru bisa menyelesaikan masalah ya, faktor-faktor lingkungan ya, faktor-faktor yang ada, fakta-fakta yang ada gitu kan. Jadi ya, ada Bu ya untuk yang membantu mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan. Ya, ada yang membantu ya. Kemudian ini Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik atau dapatkan dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu? Dengan adanya masalah, kita lebih yakin Pak, pasti kita bisa menyelesaikannya. Ya, dari pengalaman-pengalaman yang ada itu dan dengan cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikannya itu sebagai pembelajaran untuk kami. Nah, ya, gitu.
Ya, terima kasih Bu. Ya, ini sama-sama, sudah Pak. lengkap Ya. dan ini saya kasih sekali Ibu Sama-sama. telah kami wawancarai. Kemudian mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu untuk bekerja dan ini saya langsung pamit Bu. Oh ya, terima Itu kasih. saja. Ya, sama-sama Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.